Resmi menyandang status sebagai single parent, Natalie dinilai jadi janda genit lantaran mendekati sejumlah pria. Bahkan, warganet pun mengingatkan masa Ida untuk jaga sikap. Sebab, tak lama setelah bercerai dari Sule, ia malah terlihat menjalin kedekatan dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Franz Faisal. Tak hanya Natalie yang pernah mendapat sinisme netizen, karena menunjukkan sikap centil dan genit setelah berstatus janda. Menurut kamu, apakah artis berstatus pernah menikah berikut ini termasuk dalam kategori itu atau tidak nih guys? Sama-sama menyandang status janda, beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting membuat Desi Ratnasari berang saat dalam sebuah tayangan, Ayu menyebutnya janda kesepian setelah memilih sendiri selama 19 tahun. Ya, meskipun mereka hanya bercanda, namun tak sedikit netizen kembali mengorek-ngorek masa lalu Ayu Ting Ting yang pernah mendapat label sebagai pelakor. Pada tahun 2017 silam, Ayu Ting Ting riuh disebut netizen sebagai janda genit setelah dituding melakukan skandal dengan Raffi Ahmad. Kabar perselingkuhan ini juga ditambah rumor jika Raffi Ahmad digerebek oleh adik dari Nagita Slavina di sebuah apartemen dengan seorang wanita yang disebut mirip dengan Ayu Ting Ting. Pada tahun ini pula salah satu akun gosip Lambe Turang membocorkan bukti pelesiran Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad. Saat itu ada bukti video dan foto tiket kepergian mereka ke Belanda pada tahun 2017 lalu. Ayu Ting Ting yang bernama asli Ayu Rosmalina duduk di kursi 2G, sedangkan Raffi Ahmad duduk di kursi 2D. Foto bukti ini memperkuat bukti sebelumnya berupa foto tiket pesawat Garuda Indonesia kelas bisnis tujuan Belanda dengan nomor penerbangan GA89 yang memuat nama Raffi Farid Ahmad. Foto tiket yang memuat nama Ayu Rosmalina dengan tujuan sama pun diunggah pula. Namun yang paling jadi sorotan adalah ketika seseorang membenarkan berita tersebut dan mengaku satu pesawat dengan mereka. Namun info itu hanya jadi rumor hingga saat ini karena keduanya tak pernah mengkonfirmasi kebenarannya. Di tengah isu perselingkuhan suaminya, Reggy Datau, Ayu Dewi mengaku pernah kesal dengan Celine Evangelista yang nekat mengecup Reggy Datau. Hal itu diketahui saat perayaan ulang tahun pernikahannya yang ke-10 tahun. Ayu Dewi mengundang sejumlah rekan artis, mulai dari Luna Maya, Raffi Ahmad, Denny Cagur, hingga Celine Evangelista. Dalam tayangan yang diunggah ulang akun TikTok Resu News 03, terlihat Celine yang didampingi Marcel Widianto nampak hadir dalam acara tersebut. Celine pun secara tiba-tiba naik ke atas panggung untuk memberi ucapan. Yang mengejutkan, mantan istri Stefan William ini tiba-tiba saja cipika-cipiki dengan Reggy Datau langsung di depan Ayu Dewi. Melihat hal tersebut, Ayu Dewi pun langsung memberikan teguran. Meski dengan nada setengah bercanda, namun menurut warganet, hal itu sebenarnya mewakili isi hati host 38 tahun tersebut. Ya, sikap Ayu Dewi sepertinya beralasan setelah nama Celine Evangelista ikut disebut oleh Dennis Karyesta, wanita yang mengaku sebagai pelakor dari pria yang mengarah pada suami Ayu Dewi. Dennis pun menyebut jika pria selingkuhannya itu memiliki fantasi bermain bertiga dengan artis berinisial C yang merupakan teman istrinya. Warganet pun menduga jika inisial C mengarah pada Celine Evangelista, ia memang berkawan baik dengan Ayu Dewi. Kegenitan Celine juga bisa dilihat dari pengakuannya belakangan yang hanya menganggap Marcel Widianto sebagai teman dekat, bukan kekasih, setelah melakukan sejumlah gimmick mesra. Hal itu juga yang ia akui tak lama setelah janda 4 anak itu malah kedapatan liburan bersama penyanyi berondong pendatang baru Stefan Pasaribu. Pada 2021 lalu, nama Celine juga terseret sebagai penyebab bubarnya rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani. Meski sudah 6 tahun hidup tanpa suami, namun artis Angel Karamoy masih belum membuka hatinya pada pria. Mantan istri Stefan Rumangkang itu mengaku masih ingin menikmati kesendiriannya dengan ditemani 2 anaknya. Bahkan, ia menjalani kehidupannya dengan penuh kenyamanan. Meski kini punya vibes positif sebagai janda seksi dan cantik, namun label janda genit juga pernah disematkan pada aktris 35 tahun tersebut.
Pada 2015 silam, wanita berdarah Manado ini pernah membuat heboh lantaran beredar foto dirinya sedang bermesraan dengan Pasha Ungu. Foto-foto yang diduga Angel Karamoy dan Pasha Ungu itu sempat beredar luas di dunia maya. Namun yang paling mengejutkan, aksi mesra Angel Karamoy dan Pasha Ungu tersebut dilakukan saat keduanya masih memiliki pasangan masing-masing. Maka tak heran setahun setelah foto tersebut beredar, terjadi perceraian antara Angel Karamoy dengan suaminya Stephen Rumangkang yang diduga karena hal tersebut. Namun sikap berbeda diambil oleh istri Pasha Ungu saat itu, Adelia Wilhelmina, yang membela suaminya. Ia menganggap foto-foto tersebut hoax yang berupaya menjatuhkan suaminya yang saat itu tengah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Palu Sulteng. Yang pasti usai skandal foto tersebut mencuat, keduanya sempat mengelak dan menghindar saat diwawancarai media. Ketika akhirnya Angel dan Pasha berkomentar, mereka tidak secara langsung mengakui dan membenarkan video mesra tersebut. Kini Dewi Persik kembali menjanda untuk kali keempat setelah bercerai dengan Angga Wijaya. Sebelumnya ia pernah menikah dengan Saipul Jamil dan Aldi Tahir, juga dengan seorang pria asing bernama Farid Yusuf Mansur. Jika menurut pengakuan pemilik goyang gergaji itu, ia malah pernah mengungkap telah menikah sebanyak 5 kali. Sayangnya pengakuan itu tak diakui oleh sosok yang dianggap suaminya, dan Dewi Persik malah diadukan ke polisi. Pada September 2014 lalu, Dewi mengaku telah menikah dengan seorang pria berdarah Oriental. Pria itu diakui DP adalah Jansen Yaptonaga. Atas kabar yang mencuat, CEO Lamborghini Indonesia tersebut membantah telah menikah dengan penyanyi asal Jember itu. Ia mengaku pemberitaan itu membuatnya terusik. Ia pun menegaskan jika telah berkeluarga dan bukan dengan Dewi Persik. Pengakuan Dewi Persik itu pun membuatnya disebut sebagai pelakor dan janda genit hingga Jansen Yaptonaga dengan menggandeng pengacara Hotman Paris melaporkan DP ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Untung saja, masalah tersebut berakhir damai. Setelah kedekatannya dengan Franz Faisal tak terbukti, kini Natalie Sala memberi kejutan pada warganet ketika diketahui ia telah CLBK dengan mantan pacarnya 12 tahun silam yang bernama Faris. Selain karena begitu cepatnya Natalie move on pasca bercerai pada Agustus silam, netizen makin nyinyir pada janda satu anak itu setelah pada perayaan ulang tahun mantan suaminya Sule yang ke-46, ia hadir bersama Faris pacarnya. Netizen menilai wanita mu'alaf mantan DJ itu tidak tahu adab dengan membawa pasangan yang belum sah. Netter yang lain pun mengungkapkan jika itu adalah trik marketing Natalie agar laris manis diundang di TV. Menurut kamu apakah Natalie memang janda centil atau ia hanya ingin berusaha move dan membahagiakan dirinya dan tak ingin berpura-pura?